Richeese Factory. Nah, lihat ini aku pagi-pagi udah di store-nya. Kira-kira hari ini kita akan makan apa? Kita lihat ya ada promo apa. Aku mau yang ini Kak, combo fire chicken, free side dish. Aku pilih side dish-nya yang ice cream. Ayamnya mau yang kita hari ini level 1 dulu aja Kak. Ice creamnya enak banget kayaknya guys. Oh my god. Oke, makasih Kak. Ini juga dapat free-nya ya. Tada! Jadi ini buat sarapannya kita makan combo fire chicken, free side dish. Jadi dapat 1 fire chicken, dapat nasi, tentunya pink lava kecintaan semua orang. Dan ini guys ice creamnya. Paling penasaran sama ice creamnya. Es krimnya enak banget, coklat medok banget. Ice cream coklat. Kalian harus coba pesen side dishnya ini nih, ice cream 9/10. Sekarang ini guys, fire chicken. Tapi ini worth it banget sih karena dari 50 ribuan dia promo jadi 40 ribuan doang. Selamat makan. Nasi, saus kejunya, pink lava. Wow. By the way, ini promonya berlaku setiap hari di seluruh resto Richeese Factory. Enak banget. Fire chicken nggak pernah gagal. Oh ya, terus promonya berlaku buat dine in, take away, drive thru, ojol. Gak pernah ada yang bisa kalahin ini. Makan. Sarapannya udah. Lanjut kita makan siang. Makan Richeese mini. Ramen keju. Oke, masak dulu. Semplang cemplung dan tada. Matang. Sudah matang guys. Mari kita coba. Wow, selamat makan. Wow. Enak. Kita coba kuah kejunya. Rasanya ngeju banget sih. Food vlog. Aku kira bakal pedas, tapi ternyata nggak sepedas itu. Yummy. Nilai Richeese mie 8/10. Lanjut makan malam. Kita harus makan ayam Richeese yang 1 ekor. Makan malamku. Oh indahnya. Tada! Wow, flying chicken whole. Gede ya ternyata. Sumpah, segede muka saya. Paha dulu ya guys. Wih, ayamnya juicy banget. Jadi ditaburin pakai bubuk cabe. Tada! Ini rasanya lebih ke asin, gurih, pedas. Kalau yang tadi pagi kan lebih ke manis pedas. Enak sih. 8/10. Segitu aja serba Richeese Factory hari ini. Berikutnya kita serba apa lagi? Bye-bye. Halo guys, ini aku lagi di Malang. Dan hari ini kita akan motoran sama Ari. Dan seharian kita akan mabok bakso. Makan bakso kesukaannya Ari. Pertama ini ada bakso Alesha. Pasti kalian sering gak sih lihat dia bikin video makan Alesha? Kalian bisa lihat sendiri ya, kuahnya semerah apa. By the way, sebelum review makanan, aku tuh pasti pakai gincu. Ini juga gincu yang super tempur buat aku. Warnanya secantik apa? Warnanya nude, mirip-mirip bibirku gitu. Cukup sekali swipe, dia langsung bisa nutupin warna bibir. Nah, biasanya sih aku ombre. Karena guys, walaupun dia matte, ini tuh ada kandungan hyaluronic acidnya, jadi nggak bikin kering. Warnanya super cantik. Ini aku pakai L'Oreal Infallible Matte Resistance. Menurut aku ya, ini warnanya tuh the perfect ombre karena bisa cocok dengan segala warna jenis kulit di Indonesia. Bisa tahannya up to 16 jam nih, kalian lihat sendiri deh ya. Makan bakso kan ini seharian. Kita buktiin dia tahan atau enggak. Dan jadi ini Ari sih pesannya tetelan. Kalau aku selalu pesan yang kasur. Kasur alias kasar urat. Kangen banget tuh. Ini tuh bakso punya sejarahnya guys. Dulu ya zamannya pertama kali ketemu Ari, aku sama Mas Bucin kan ke Malang. Nah dia tuh beliin bakso Alesha ini. Terus kita yang kayak enak banget Ari. Terus kita ngerasa kayak kok ini enak baik banget ya. Guys, by the way kalian lihat gincu aku masih stay. Padahal makan bakso berminyak, berkuah, pedas. Mantap sih, ini bakso Alesha aku kasih nilai 9/10. Lanjut bakso kedua, tadi mau makan bakso sayur deket UM. Cuman karena sudah habis, jadi akhirnya bergeser. Kita makan bakso bakar Trawulan. Kata Ari ini bakso bakar seru banget kalau di konten. Jadi aku kayak oke gas kita coba. Dan ternyata di sini bisa ambil kuah sendiri gitu guys, gemes kayak jadi tukang bakso. Cuman sayangnya aku tuh kurang srek gitu sama rasa baksonya. Baksonya tuh lumayan berlada. Terus bumbu bakarnya kayak kurang gitu. Agak bingung sih jelasin. Nah, kuah kaldunya bukan tipe yang asin gurih gitu ya guys. Jadi kayaknya emang diciptakan untuk ngebalance rasa bakso bakarnya. Tapi tekstur dari hasil bakaran baksonya gemes sih. Jadi kayak crunchy di luar, dalamnya tuh moist. Ya oke lah, ini aku kasih nilai 7,5/10. Oke lanjut ya, ini yang terakhir guys. Namanya bakso Kirun. Jujur ini bakso sih rame ya. Kata Ari ini salah satu bakso yang dia juga suka pakai banget sih. Jadi tipikal bakso yang ada gorengan-gorengannya gitu, khas Malang banget deh pokoknya. Sambelnya super kental. Cuma di sini aku tidak menemukan cuka guys. Padahal aku suka banget makan bakso pakai cuka. Nah, menurut aku di sini tuh yang enak baksonya karena bakso uratnya urat banget. Dan kuah kaldunya oke kok, enak pas disambelin gitu. Makan bakso 3 kali, bibir saya masih ada warnanya ya. Hebat juga itu memang. Lip mate-nya L'Oreal. Lah, aku ikut makan bakso, guys. Bakso Kirun enak, aku kasih nilai 8,5/10. Kita sudah mabok bakso banget ya. Coba yang orang Malang bakso favorit kalian apa? Hai. Setelah 2
sampai 3 bulan nge-grocery shopping, hari ini temenin Pelia grocery shopping lagi. Karena emang Pelia tinggalnya sendirian dan dari kemarin kan lagi keluar mulu ya. Jadi baru hari ini lagi deh aku grocery shopping. Biasanya kalau grocery shopping tuh aku sukanya di sini karena murah-murah banget. Kalian tahu nggak, matahari Jakarta tuh nggak tahu kenapa ya, jam 4:30 tuh sekarang masih tinggi banget, masih ada. Karena udah 4-5 jam dari terakhir aku pakai sunscreen, jadi kita reapply sunscreen dulu deh sekalian. Ini yang Pelia pakai buat reapply, pasti kalian sering lihat kan di FYP. Kalau reapply sunscreen aku demennya yang sat-sat aja, nggak boleh ngerusak makeup aku. Nah iya, ini tuh dari si Pure yang Cical Beat The Sun Powder. Ini pasti udah sering banget deh lewat FYP kalian. Aku pas awal kaget sih, dia SPF 35 PA++++. Karena bentuknya powder jadi emang udah gampang banget buat reapply. Abis diaplikasiin, kulit aku yang berminyak karena makeup malah jadi matte lagi, hasilnya mantep sih. Oh iya, by the way, selain yang powder, mereka tuh juga ada yang krim kayak gini. Aku nggak tahu sih kalau yang ini udah botol keberapa. Teksturnya sangat amat mudah di blend, terus dia juga nggak white cast, ringan. Aku sampai sering banget sih kalau teman aku nanya, "Vel, sunscreen apa yang bagus?" Aku selalu sih ngasih rekomendasi Pure. Karena ini udah lewat FYP kalian lagi, wajib cobain sih, jangan ragu-ragu. Alright, jadi aku tuh grocery shoppingnya di sini. Nama supermarketnya tuh Diamond. Ini aku pergi yang di Mall Gading sih, kalian lihat tuh banyak banget kan yang grocery shopping di sini. Soalnya di sini tuh aku sering menemukan diskon-diskon yang tak terduga. Oke, kita ambil keranjang dulu. Dan pertama ini aku pengen beli kerupuk karena aku adalah ratu kerupuk. Makan apapun pokoknya pakai kerupuk. Kalian cobain deh kerupuk yang aku beli ini, percayalah rasanya enak. Terus lanjut tuh, aku nemu ini kelapa diskon lumayan loh, dari 25.000 jadi 20.000. Aku beli 2, terus lanjut karena sekarang aku lebih sering makan di rumah ya, masak sendiri. Jadi ini aku beli sayur-sayuran. Terus karena aku anaknya cabe banget ya, doyan banget makan pedes, jadi aku pasti ngestok yang namanya cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Lanjut balik lagi beli sayur-sayuran, beli kencur buat bikin seblak. Terus ini seru banget, di sini tuh kayak ada paketan ngesop gitu loh. Jadi semua bahan-bahannya udah dijadiin satu dan harganya cuma 19.000. Aku juga ambil tahu, terus aku ambil Royco. Kalian tim Royco atau tim Masako? Terus aku juga ambil ketumbar bubuk sama bubuk kari. Ini pengen nyobain aja sih masak pakai mereka-mereka ini. Aku ngestok ini juga buat bikin resep mie tom yum lagi, soalnya enak sekali. Ambil mie Korea kesukaan aku juga. Nah ini lagi buy one get one tuh, worth it banget kan. Ini tuh kayak spam, langsung ambil 4 biji. Terus ini juga ambil biskuit yang menurut aku sangat enak. Lanjut pas lagi ngiterin terus banget aku nemu rantang Doraemon. Ini gemes banget gak sih bawain Mas Bucin pakai rantang Doraemon? Kalian komen ya, aku beli atau enggak. Jujur ya, karena udah lumayan lama nge-grocery shopping, aku tuh rada-rada bingung sih sebenarnya pengen beli apa aja. Ini rata-rata aku ambilnya snack soalnya. Jadi kalau kayak kebutuhan sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun mandi, lalalali, itu aku belinya udah kemarin-kemarin, jadi bukan bulanan. Ya kebanyakan dari tadi kalian lihat aku ambilnya makanan cemilan gitu-gitu aja kan. Terus kopinya Nescafe, worth it banget diskonnya, wah. Lanjut ke daging-dagingan. Aku juga lagi pengen coba bikin bakso sapi gitu sih, jadi aku coba beli daging deh. Terus ngeliat Coca-Cola ditaruh di sini, aku jadi pengen juga beli tisu basah karena yang ini kebetulan stoknya habis. Dan terakhir ini nih pewangi ruangan yang cuma ada di supermarket doang, aku suka banget. Nggak berasa tuh ya udah penuh keranjangnya. Sekarang kita ke kasir dan coba kalian tebak ya belanjaan aku tadi kira-kira habisnya berapa duit. Awalnya tebakan aku 1,5, tapi ternyata 1,2. Kayak karena banyak diskon deh tadi. Makasih udah nemenin aku. Bye-bye, love you. Hai, ini gara-gara kemarin Pelia mau bikin mashed potato kemarin yang dibikinin sama almarhum Papa Dali, guys. Ini sebenarnya tuh dari pas kemarin banget udah muncul terus di FYP aku videonya Papa Dali bikinin mashed potato buat kemarin. Ini aku udah sampai beli alat ngebajak potatonya tuh ya. Pertama aku pengen rebus kentang. Ini aku pakai kentang diet gitu yang ada gambar muka Chef Junanya. Ini aku sengaja nggak kupas kulitnya karena nanti kalau udah mateng kulitnya bisa kita lepas dengan mudah. Ini aku rebusnya sih sekitar 10-15 menit. Nah, sembari nunggu kentangnya matang, kita tidak gabut, guys. Ini Papa Dali itu pakai wortel. Wortelnya sih kayaknya diserut gitu ya. Jujur menurut aku ini resep mashed potato yang cocok buat anak-anak. Karena kayak lengkap gitu kan, pakai kentang, terus ada wortel tadi, sama ini juga ada ayam cincang. Nah, kalau kentangnya udah matang, sekarang kita tirisin. Setelah ditirisin, langsung deh tuh kalian cabutin kulitnya. Beneran gampang banget. Kalau semua kulitnya udah kecabut, sekarang waktunya buat kita bejek-bejek. Ini tuh sebenarnya kali kedua sih aku bikin mashed potato. Pas pertama kali aku bikinnya tuh barengan gitu sama Ari, Raffi, Lido. Kali ini aku bikinnya sendirian, guys. Tapi aku yakin sih ini akan enak-enak aja. Kalau kalian bejek kentangnya udah bentukan begini nih ya, ada creamy texture-nya. Sekarang kalian lelehin butter, tumis bawang putih, bawang bombay, masukin ayam cincang. Udah deh, kalian masukin si kentangnya. Diaduk-aduk dulu sedikit, sama kalian kasih susu. Terus yang paling terakhir kalian kasih wortel yang tadi. Tinggal dibumbuin aja sesuai selera. Ini aku pakai garam sama pakai lada hitam. Voila. By the way, tadi tuh aku udah nyempetin ya ngegrill ayam, soalnya
makan ayam pakai mashed potato tuh enak banget. Cica. Super gampang dan menurut aku cepet. Kalau kalian tanya rasanya, tentu saja enak. Creamy, gurih, terus dia legit-legit gitu. Dan karena ada ayam cincangnya, jadi teksturnya tuh berbeda gitu dari mashed potato pada lagi-lagi menurut aku ini menu yang cocoknya buat anak-anak. Ya gizinya lengkap, rasanya enak. Ya udah tua ini justru kalian juga wajib cobain bikin. So, bye-bye, love you. Dadah. Ini pertama kalinya Pele cobain Car Free Day di Jakarta. Niatnya olahraga tapi ujung-ujungnya malah jadi jajan. Ya, jadi Pele kan asli Jakarta ya. Tapi ini pertama kalinya aku cobain ikut Car Free Day di Jakarta, guys. Jam 6 pagi Pele udah dijemput sama Mas Bucin di hari weekend ini. Oke, jadi kalau di Jakarta tuh Car Free Day-nya ada di Sudirman dan cuman ada setiap hari Minggu. Aku cek dulu, Pele kagak kayak lagi mau lari ya. Kalian lihat deh di situ Banyak banget makanannya. Aku udah yang kayak pas mulai bingung nih makan apa olahraga. Nah ini jalanan yang biasanya banyak banget mobil sama motor, sekarang kagak ada mobil sama motor, cuman ada manusia-manusia yang sedang berolahraga. Berasanya tuh jadi kayak yang ampun, Jakarta kota yang sangat indah sekali ya. Ini aku sama Mas Bucin udah sampai Bundaran HI, kita balik lagi ya ke Sarina. Total ya larinya cuma 2 kilo doang sih, udah capek banget. Nah tadinya karena lari cuma 2 kilo kita kayak udah pulang, gak boleh makan, gak boleh. Tapi ini aku terpancing gara-gara ini nih, salfok sama layar LED Videotron itu tuh gede banget, terus ada es kopi ABC Klepon, sangat eye catching sekali ya si layar LED. Udah malah aku lagi aus-ausnya kan. Pas aku ngeliat nih kayak seger banget gitu, aku pengen jadinya. Kalian harus tahu kopi ABC Klepon ini salah satu yang Pele sama Mas Bucin soalnya pas waktu itu main ke rumah Bapak Rapi tuh di Solo, kita dikasih cobain dan kayak wah enak banget. Pas aku nengok dikit kok ada yang bawa tentengan kopi ABC Klepon, logikanya pasti ada bootnya nggak sih? Dan ternyata benar. Oke, jadi ini jajanan pertama kita di Car Free Day. Sebenarnya udah pernah nyoba ya, tapi kalau ada tester gratis kenapa tidak kita gunakan? Asli seger banget guys. Pas aku ngeliat ke depan aku salfok banget. Bootnya ini Klepon guys, ceritanya gemes banget. Nah ternyata di boot ini tuh mereka jual yang siap buat diminum. Jadi ya akhirnya kita beli yang 2 cup harganya 15.000. Ini isi kopinya banyak juga ya. Pas diminum sensasinya tuh nyegerin, rasanya enak dan culture abis. Ya kalian coba bayangin ya, ada rasa gurih kelapa, manis aren, terus harum pandannya itu loh khas banget menurut aku. Dan kalau mau bikin juga praktis, dia tuh bisa larut dalam air dingin. Super nyegerin sekali abis CFD minum es kopi ABC Klepon kayak gini. Jamin bikin mata jadi melek, jadi makin culture. Dan ini ya mumpung promo, jadi aku juga nyetok buat di rumah. Kalau misalnya kalian mau juga tenang, bisa cari di minimarket atau e-commerce. By the way ini bootnya gemes banget ya, ada kayak buat mirror selfie gitu. Jadi aku Mas Bucin foto. Iya by the way ini bootnya cuma sampai tanggal 5 November. Jadi kalau kalian mau buruan datang. Alright, jajan kopinya udah. Sekarang aku pengen makan. Makan kecil aja sih. Mas Bucin udah bete aja nih, kayak kita lari cuma 2 kilo, kamu makannya kayak udah lari 5 kilo. Gimana ya, aku gak bisa kayak jajanan street food kaki 5 nih kayak adalah jiwa. Padahal baru sembuh loh suaranya, ya ampun gepel ya. Semoga suaraku makin cepet sembuh. Ini kita coba beli dimsum dan ternyata enak guys. Nilainya 8/10. Wah. Terus aku nemu risol karena ibunya kayak baru goreng dan masih anget. Aku sama Mas Bucin beli yang isian smoked beef dan menurut kita pribadi sebenarnya tuh enak, cuman sayangnya lumayan berminyak, nggak tahu kenapa. Nilainya 7/10 deh. By the way ini isian topping si risolnya banyak. Lanjut, makin siang makin rame. Terus kita lewatin kebab sama sosis. Mas Bucin bilang dia mau kebab dan aku mau sosis. Menurut kita pribadi ini sosisnya kurang ya, dan mayonesnya banyak banget, sayang sekali 6/10 maaf. Soalnya pas kita beli tuh sosis sama kebab harganya 35.000. Kayak menurut kita kurang. Buat kebabnya juga biasa aja, nilainya 7/10. Terus terakhir ini sih yang enak, kita nggak nyangka banget. Mas Bucin bilang kayak aku pengennya makan pecel sayur. Terus Pele yang kayak aku mau bakwannya. Sangat gak tau diri banget karena bisa ketenggorokan, makan gorengan. Cuman ini enak gimana dong, kencur dari si bumbu pecelnya itu loh. 8/10 guys. Ya kan, bukan olahraga, ini mah makan. So bye bye, love you.